Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan malam hari ini kita bersyukur bisa duduk kembali dalam majelis setiap malam Selasa ini, dan kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, masih membahas kitab nikah. Pada pembahasan sebelumnya kita bahas tentang ada nikah yang bentuknya terlarang seperti nikah syigor. Itu seorang menikahkan putrinya kepada orang lain dengan syarat orang itu menikahkan putrinya kepadanya, dan keduanya tidak menggunakan mahar. Kemudian ada juga hadis yang berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya tidak boleh seorang ayah menikahkan putrinya dengan paksa, itu dengan orang yang tidak ia sukai. Kemudian hadis yang terakhir dari Al-Hasan dari Samurah dari Nabi SAW disebutkan ayyumam imra'atin zawwajaha waliyani fahiya lil awwali minhuma. Wanita mana saja yang dimana ada dua wali yang menikahkannya, maka pernikahannya baru dianggap sah oleh wali yang pertama menikahkan. Nah, kali ini kita lihat dari hadis Jabir, hadis 1021. Dari Jabir radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma 'abdin tazawwaja bi ghairi izni mawalihi fa huwa ahirun. Hamba mana saja tazawwaja yang menikah bi ghairi izni tanpa izin mawalihi dari tuannya atau keluarganya, fahuwa ahirun, maka dia teranggap orang yang berzina. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, oleh Abu Dawud, oleh Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mensahihkannya, begitu pula Imam Ibnu Hibban. Nah, kita lihat hadis ini menunjukkan tentang masalah perbudakan. Budak itu asalnya dimiliki oleh tuannya, sehingga kalau dia mau menikah, tuannya itu ibarat ya orang tuanya gitu. Ibaratnya seperti orang tuanya, sehingga harus minta izin dulu dari tuannya atau dari majikannya. Kalau tuannya izinkan ya berarti dia boleh menikah. Kalau tuannya tidak izinkan ya sama seperti harta yang tidak diizinkan untuk dikeluarkan. Maka sampai majikannya memberikan izin terlebih dahulu. Nah, berarti kesimpulannya, jika ada budak yang menikah tanpa izin dari walinya atau dari majikannya, dari pemiliknya, maka nikahnya nikah yang batil. Kemudian kesimpulan berikutnya lagi, kalau nikahnya nikah yang batil, berlangsung hubungan dengan laki-laki lain, maka ini adalah zina. Hubungan dengan laki-laki lain maka status. Dan ini juga berlaku bagi pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang tidak sah, misal pernikahan antar mahram.
Ya, pernikahan antar mahram. Jika nikah tidak sah seperti ini dan ini nikah yang terlarang, maka kalau ada hubungan yang terjadi, hubungannya adalah hubungan zina. Ya, hubungannya adalah hubungan zina. Seperti juga misalnya ada wanita yang menikah tanpa wali. Atau walinya itu dibuat-buat misalnya. Maka kalau terjadi pernikahan, status nikahnya juga adalah status zina. Berarti semua pernikahan yang di situ tidak sah, maka statusnya adalah zina. Itu kaidah. Setiap pernikahan yang tidak sah, statusnya adalah zina. Nah, kemudian sekarang kita lihat lagi hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha, muttafaqun alaih. Tidak boleh, kata Nabi SAW, tidak boleh dikumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya yang merupakan saudara dari bapaknya. Begitu pula tidak boleh dikumpulkan seorang wanita dengan bibinya khala, yaitu saudara dari ibunya. Tadi beda ya. Kalau tadi yang pertama itu amma, wanita ini dikumpulkan dengan ammahnya. Ammah itu bibi yang merupakan saudara dari bapaknya. Yang kedua tadi, tidak boleh dikumpulkan seorang wanita dengan bibinya juga sama, namun bibi ini saudara dari ibunya. Kalau dalam bahasa Indonesia sama kan? Nah, dalam bahasa Arab itu beda. Kalau dari jalur bapak namanya khala, kalau dari jalur bapak namanya itu amma, kalau dari jalur ibu namanya khalah. Jadi dibedakan. Intinya kesimpulannya tidak boleh menikah digabungkan antara wanita dan bibinya. Ini laki-laki ini nikahi si perempuan, kemudian ada bibinya lagi, dia nikahi sekaligus. Dia milih poligami, dia gabungkan dua orang ini. Tidak dibolehkan. Terus faedah yang berikutnya lagi, antara si wanita dan bibinya, status bibinya itu adalah mahram muakkad, mahram sementara. Mahram muakkad atau mahram sementara untuk suaminya. Ini kan istri, ya, punya bibi ya. Kan dia panggil juga sama bibi juga kan, kalau suaminya panggil kan. Suaminya dengan bibinya ini statusnya mahram muakkad, mahram sementara. Penyikapannya sama seperti perempuan lain. Cuma kalau menggabungkan dia untuk menikah antara bibi dengan si perempuan ini tidak dibolehkan. Sampai apa? Misalnya si perempuan ini meninggal, baru dia boleh nikahi bibinya. Sifat mahramnya apa? Mahram sementara. Nah, berarti dari sini kita pelajari dulu istilah mahram. Nanti bisa lihat pembahasan mahram dalam surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. Dalam ayat 22 sampai 24. Siapa mahram kita? Lihat dalam itu. Mahram itu adalah kalau bagi laki-laki wanita yang tidak boleh dinikahi.
Kenapa tadi? Hikmahnya apa tadi? Kok bibi dan si perempuan tidak boleh digabungkan tadi dalam nikah? Kalau si laki-laki dengan si perempuan, dia kumpulkan lagi bibinya. Terus kalau dalam rumah tangga ini terdapat 2 orang semacam ini terus, biasanya ada pertengkaran, akhirnya bermusuhan ini. Padahal ini masih punya hubungan kekeluargaan antara si perempuan dengan bibinya. Akhirnya cekcok cuma gara-gara si laki-laki ini nikahi bibinya juga. Maka dalam pernikahan dicegah seperti ini. Jangan sampai cekcok seperti itu antara si perempuan dengan bibi tadi. Maka tidak boleh ketika itu dinikahkan. Maka wanita-wanita itu ada yang bagi laki-laki tidak boleh dinikahi di sini. Dikarenakan kalau ada cekcok, misalnya perceraian, masa langsung putus hubungan, tidak pernah menyapa lagi gitu. Ya. Maka ditetapkan di sini siapa mahramnya, sehingga hubungan kekerabatan atau ketika ingin nyambung silaturahim tetap ada. Karena kalau ini terjadi pernikahan, akhirnya nanti ada cerai, ya sudah seakan-akan tidak ada hubungan lagi, padahal itu masih hubungan mahram. Maka dicegah untuk menikahi yang mahram itu seperti itu tujuannya. Masalah hubungan tadi dijaga. Nah, sekarang kita lihat ya tadi surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapakmu kecuali pada masa yang telah lampau. Kalau masa telah lampau dimaafkan. Lalu dikatakan sungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah serta seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahim. Diharamkan bagi kalian, ini saya rinci ya, saya sebutkan dulu ayatnya. Diharamkan bagi kalian ibu kalian, terus putri kalian, saudara-saudara perempuan kalian, bibi kalian dari saudara-saudara bapak, lalu bibi kalian dari saudara-saudara ibu, dan juga putri dari saudara laki-laki kalian. Putri dari saudara laki-laki apa berarti? Keponakan. Wa banatul ukhti, putri dari saudara perempuan, keponakan. Wa ummahatukum allati, dan ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian. Ya, ibu persusuan berarti. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan juga saudara sepersusuan kalian. Jadi ini sama-sama punya ibu persusuan, kemudian yang ini dan ini sama-sama menyusui dari ibu yang sama, maka jadi saudara sepersusuan. Wa ummahatu nisaikum, ibu dari istri kalian. Apa berarti? Ibu dari istri kalian, mertua. Wa rabaikumul lati fi hujurikum, dan ada robibah yang berada di rumah kalian min nisaikum, dan dia itu anak putri dari istri kalian. Jadi ini si laki-laki nikah dengan janda, terus janda ini bawa anak perempuan. Anak perempuan ini dengan ya bapak tirinya, anak perempuan ini disebut robibah.
Ya, disebut Rabibah. Rabibah itu apa? Rabibah itu anak perempuan dari wanita ini. Nah, bagi laki-laki ini dengan Rabibah ini mahram selamanya. Dia cerai misalnya dengan ibunya lagi, maka untuk anak perempuan ini dia tidak boleh lagi nikahi selama dengan catatan dia mengasuh anak tirinya ini. Terus wahalailu abnaikum. Wahalailu abnaikum itu istri putra-putra kalian. Berarti apa? Menantu. Terus alladzina min aslabikum, yang dari sulbi kalian. Wa antajma'u bainal ukhtain, dan dilarang kalian itu menggabungkan di antara dua saudara. Dikumpulkan dua saudara sekaligus. Nikah dengan si perempuan, ya, ini statusnya kakak, kemudian nikah lagi dengan adiknya, tidak boleh. Illa ma qad salaf, kecuali yang telah dulu berlalu. Innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Dan juga diharamkan menikahi wanita yang bersuami. Berarti nggak boleh poliandri si perempuan. Nggak boleh punya laki-laki lebih daripada dua, lebih pada satu, tidak boleh. Kemudian illa ma malakat aymanukum, kecuali budak yang kalian miliki. Kitaballahi alaikum, ya, yang telah dihalalkan, yang telah jadi ketetapan untuk kamu. Wa hilalakum ma wara'a zalikum, dan yang selain itu halal untuk kalian. Antabtagu bi amwalikum, kalian harap dari harta-harta kalian muslimina ghairu musafihin. Kalian di situ dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi, bukan untuk berzina. Berarti sekarang kita rinci. Dari ayat tadi, kalau disebut mahram di sini berarti yang disebutkan dalam ayat ini. Plus tadi ada hadis. Karena dalam hadis tadi tidak disebutkan si wanita dengan bibinya. Cuma disebutkan ada dua bersaudara di situ. Berarti masuk lagi dalam hadis tadi. Maka itu pentingnya kalau kita berdalil tidak cukup dengan Al-Quran saja. Al-Quran iya, namun ada pelengkap dari hadis, tambahkan lagi hadis. Nah, berarti sekarang kita bahas mahram itu ada dua macam. Ada mahram mu'abbad, ada mahram mu'akkad. Mahram mu'abbad yaitu mahram selamanya, mahram mu'akkad itu mahram sementara. Saya ulang, mahram ada dua, yaitu pertama mahram mu'abbad, apa? Mahram selamanya. Yang kedua mahram mu'akkad, yaitu mahram sementara. Nah, sekarang kita bahas dulu mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad secara nasab ada 7. Pertama, ibu. Yang termasuk dari ibu di sini ibu kandungnya. Terus naik lagi ke atas, ada ibu dari ayahnya, ya, atau ibu dari ibunya, simbah berarti masuk. Nah, dari jalur laki-laki maupun dari jalur perempuan ke atas punya masuk. Itu pertama. Terus yang kedua, wabanatukum, anak perempuan. Anak perempuan ini termasuk dalamnya, ini anak perempuan langsung. Anak perempuan ini punya anak lagi, berarti cucu juga masuk di dalamnya.
Terus yang ketiga wa akhwatukum, saudara kalian, yaitu saudara perempuan. Kemudian yang keempat disebutkan wa ammatukum, bibi dari jalur ayah. Terus yang kelima wa khalatukum, bibi dari jalur ibu. Terus yang keenam ya, wa banatul akhi, putri dari saudara laki-laki. Berarti apa? Keponakan. Yang ketujuh, wa banatul ukhti, putri dari saudara perempuan. Berarti keponakan juga. Sudah berapa itu? 7. Nah sekarang ada mahram mu'abbad lagi, yang tadi itu secara nasab ada 7. Sekarang mahram mu'abbad karena ikatan pernikahan. Karena ikatan pernikahan. Yang pertama, istri dari ayah. Itu tadi yang disebutkan di ayat 22. Manakaha abaukum minan nisa, istri dari ayah. Berarti apa? Istri dari ayah. Ibu, namun ya bisa, ayahnya nikah lagi, berarti ibu tiri. Ibu tiri. Itu mahram mu'abbad ya. Jadi ini istri dari ayahnya, ini istri dari bapaknya ini. Bapaknya ini punya anak putra. Anak putra ini dengan ibu tirinya. Jadi, anak putra ini dengan ibu tirinya mahram mu'abbad. Terus yang kedua, ibu dari istri. Wa ummahatun nisaikum, berarti apa? Mertua. Terus yang dari pernikahan lagi, robibah, yang ketiga robibah. Yaitu anak perempuan dari istri. Anak perempuan dari istri. Dengan syarat jadi mahram mu'abbad ketika laki-laki tersebut telah menyetubuhi ibunya. Dan ini termasuk anak ini kan punya, ini istri tadi ya, punya anak perempuan. Anak perempuannya lagi ada lagi, punya cucu lagi ke bawah. Masuk. Nah sekarang perhatikan. Tadi ya, ini laki-laki ini nikah dengan janda tadi. Punya anak perempuan. Robibah yang mana? Anak perempuannya kan? Taib. Maka laki-laki ini mahram mu'abbad. Berarti kalau sudah nikah ibunya dan sudah disetubui, kemudian ini dalam pengasuhannya anak ini berarti kan? Berarti kalau misalnya ini terjadi perceraian atau ini meninggal, ibunya ini meninggal, maka dia tidak boleh menikahi robibah tadi. Sekarang misalnya yang ini istri punya anak perempuan, terus laki-laki ini punya anak laki-laki. Anak laki-laki dengan anak perempuan ini mahram apa bukan?
Alias boleh nikah enggak? Saya ulang. Ini paham baik-baik dulu ini. Konsen. Ini ini laki-laki, punya anak laki-laki. Terus ini nikah dengan si perempuan nih, punya anak perempuan. Nah, dua ini mahram apa bukan? Jenengan sebut apa? Saudara tiri itu? Ya, saudara tiri ini mahram apa bukan? Coba tadi di ayat 23 disebut apa coba? Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kalian yang selain itu. Berarti selain robibah ya berarti halal untuk dinikahi. Berarti hubungannya itu bukan mahram. Sehingga anak laki-laki ini dengan anak perempuan ini boleh nikah. Pertanyaannya, boleh satu rumah enggak? Ya kalau belum nikah belum boleh ya, betul juga kamu. Iya, misalnya ini nggak nikah nih, boleh nggak tuh rumah dengan saudara tirinya tadi? Boleh nggak? Nggak boleh. Maka resikonya misalnya si perempuan ini bawa anak perempuan tadi, ya berarti cuma bapaknya saja nanti dengan istrinya ini sama anak perempuan ini. Ya anak laki-lakinya pokoknya nggak bareng. Resikonya besar. Paham ya Robibah, paham ya? Ya, berarti yang laki-laki ini dengan si perempuan ini masuk pada ayat 23. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dihalalkan bagi kalian yang selain itu. Berarti yang selain robibah. Nah, tadi juga tidak disebutkan situ. Ada sepupu enggak tadi yang tadi mahram abad yang pertama secara nasab? Ada sepupu enggak? Ada atau tidak? Tidak ada. Berarti masuk ayat 23. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dihalalkan bagi kalian yang selain itu. Berarti boleh antar sepupu itu nikah. Berarti dengan sepupu mahram apa bukan? Bukan mahram. Boleh enggak jalan boncengan bareng? Boleh enggak? Nah, enggak boleh. Macam-macam enggak boleh dengan dia. Ya. Itu hukumnya. Nah, terus mahram mu'abbad secara pernikahan juga. Yang keempat, istri dari anak laki-laki. Wa halailu abnaikum, istri dari anak laki-laki. Berarti apa? Menantu. Itu mahram selamanya. Walaupun ya, istri dari anak laki-laki ini misalnya ini sudah cerai atau meninggal dunia, maka menantunya tetap menantu, mertua tetap mertua. Ya, nggak ada istilah mantan menantu atau mantan mertua, nggak ada. Karena mahramnya masih mahram mu'abbad, mahram selamanya. Kemudian mahram yang berikutnya lagi masih mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad karena persusuan. Mahram mu'abbad karena persusuan. Kalau dalam ayat itu disebutkan wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Ada dua, yaitu ibu. Ya. Ibu persusuan atau ibu susu. Kemudian yang kedua, saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan. Nah, ini dari ibu susu yang sama nih. Ini ada anak laki-laki, ini tetangga A, ini ada anak perempuan tetangga B. Dari ibu susu yang sama. Walaupun yang si A ini, tetangga A ini ibunya beda, ya. Tetangga B ini ibunya beda. Namun karena satu ibu susu, maka jadi saudara sepersusuan. Dua ini tidak boleh nikah. Sifat mahramnya mahram apa? Mu'abbad, selamanya. Berarti seperti saudara. Dia ketemu mahramnya itu. Dia ketemu seperti ketemu saudara perempuannya. Ya, ketemunya itu seperti ketemu saudara perempuan.
Makanya pernah Nabi SAW itu ditanyakan oleh Ummu Habibah, kenapa kamu tidak nikahi saja putrinya Abu Salamah? Abu Salamah dengan saya, kata Nabi SAW, kita ini sama-sama punya sama-sama ibu susu, yaitu sama-sama menyusui dari Suwaibah. Ibu susu Nabi SAW kan ada 3. Ingat nggak 3? Apa saja? Suwaibah, Ummu Aiman, Halimah. Nah, salah satu dari ibu susu ini Abu Salamah, yang punya istri Ummu Salamah yang akhirnya Nabi SAW menikahi ketika Abu Salamah meninggal dunia. Abu Salamah itu dengan Nabi SAW satu ibu susu, berarti saudara sepersusuan. Abu Salamah punya putri, berarti Nabi anggap apa berarti? Keponakan. Maka keponakan kan gak boleh nikah kan? Maka keponakan ini dari saudara sepersusuan, tidak boleh nikah berarti. Maka ketika itu beliau jawab, enggak, kalau seandainya Abu Salamah itu tidak sepersusuan dengan saya, tentu saya menikahinya. Namun itu sepersusuan dengan Abu Salamah. Akhirnya itu jadi keponakan karena saudara sepersusuan. Baik, tadi mahram mu'abbad karena apa tadi? Persusuan ya. Dalam ayat disebut 2 ya. Yang pertama ibu susu, yang kedua saudara sepersusuan. Nah, sekarang yang terakhir mahram muakkad, mahram sementara. Kalau yang disebut dalam ayat An-Nisa 22 sampai 24, wa antajma'u bainal ukhtaini. Berarti yang dimaksudkan dengan mahram muakkad kalau dalam ayat itu adalah ipar, saudara ipar. Yaitu saudara perempuan dari istri berarti. Kalau ini laki-laki, saudara perempuan dari istri. Kemudian tambahkan lagi 2 yang tadi disebutkan dalam hadis, bibi dari istri. Ya kan, bibi dari saudara ayahnya atau bibi dari saudara ibunya. Itu masuk dalam mahram muakkad. Jadi ayat dilengkapi dengan hadis. Juga tambah lagi yang ketiga, istri yang telah bersuami. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Istri yang telah bersuami. Nah, sudah itu yang disebutkan dalam ayat. Adapun ada tambahan-tambahan yang lainnya itu dari dalil-dalil yang lainnya. Berdasarkan ayat An-Nisa 22 sampai 24, mahram seperti itu. Ada mahram mu'abbad selamanya, ada 3 di situ ya. Karena nikah, karena nasab, terus karena pernikahan, terus karena persusuan. Terus yang kedua itu ada mahram muakkad, mahram sementara. Ada 3 yang dalam ayat, yaitu 1 ipar, saudara perempuan dari istri. Yang 2 ya, bibi dari istri. Terus yang ketiga, istri yang telah bersuami. Demikian. Itu pembahasan tambahan dari hadis tadi. Wallahu a'lam. Selanjutnya tanya jawab. Ustaz, saya memutuskan untuk menjauhi musik. Namun bagaimana hukum memberi uang terhadap pengamen? Apakah termasuk mendukung pengamen tersebut bermain alat musik? Iya, baiknya tidak diberi pada pengamen yang memainkan alat musik. Pelan-pelan saya sudah mengenalkan orang tua mengenai sunnah, tetapi kenapa melalui orang tua untuk melakukan walimah secara syar'i sangat sulit sekali. Apakah saya mendapat uzur kalau masih terdapat ikhtilat? Karena kamu baru dakwahi belakangan, bukan dalam waktu yang lama. Semua butuh proses. Orang tua sudah kena didikan dari dulu itu. Sudah punya pemahaman dari dulu. Kamu ubah dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, berat. Jadi salahkan dirimu sendiri karena baru saat ini baru memberitahu pada orang tua. Atau di masa dulu ya malas untuk ngaji, gak mau kenal agama.
Akhirnya ketika mau nikah, mau lobby untuk itu tidak bisa. Maka saran saya tetap nikah, berusaha saja semampumu. Tidak usah paksakan pada orang tua mau menuruti apa yang kamu ingini. Wallahu a'lam. Itu lebih aman. Makna hadis, kain yang berada di bawah mata kaki itu berada di neraka. Apakah yang di neraka kainnya saja ataukah orangnya? Ma asfala minal ka'bain fa finnar. Kata Nabi SAW, segala sesuatu yang turun dia di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Dan ini berkaitan dengan pakaian laki-laki. Itu ancaman segala sesuatu yang turun di bawah mata kaki. Ya. Maka ini celaan sebenarnya bagi orangnya, orang yang berpakaian seperti itu. Karena pakaian tidak dihukum. Iya kan? Pakaian itu tidak diberi hukuman. Ada orang yang salah di sini, misalnya laki-laki pakai perhiasan emas, kan nggak boleh. Yang dihukum yang mananya coba? Hah? Ngapain Nabi SAW itu haram-haramkan itu untuk laki-laki? Kalau cuma emasnya saja yang dihukum, pakai aja kalau begitu. Itu logikanya cara berpikir. Ya, benda itu nanti nggak disiksa, itu nggak urusan benda tadi. Yang disiksa itu kamu yang pakai, kamu yang dapat beban. Kamu yang disebut mukallaf, yaitu dibebani syariat. Ya berarti itu yang dapat hukuman. Itu sama tadi ditanya tentang alat musik misalnya. Bukan alatnya. Nanti di hari kiamat orangnya yang dengar tadi, orangnya yang main tadi. Itu yang kena hukuman. Nah itu yang dipahami dari hadis seperti itu. Batasan dianggap saudara sepersusuan itu untuk sepersusuan dalam waktu berapa lama? 2 syarat. Yang pertama, persusuannya itu 5 kali. Kemudian yang kedua, di bawah 2 tahun ketika menyusui. 2 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak terpenuhi syarat untuk disebut saudara sepersusuan. Jika terjadi hujan, dibolehkan sholat di rumah. Dibolehkan di sini hanya keringanan atau keutamaan. Hanya keringanan. Mau pergi ke masjid, Nabi SAW dulu pernah pergi ke masjid juga. Walaupun nanti di masjid beliau sholat dalam keadaan tanah penuh lumpur. Ya, jadi Nabi SAW tetap pergi ke masjid. Bolehkah saya menikahi orang yang agamanya lebih baik dari saya? Saya seorang ikhwan. Boleh saja. Tergantung dia mau nggak sama kamu. Sudah saya sebut ulang-ulang. Jangan terlalu pede dulu. Boleh saja. Saya dititipkan seekor kucing, namun qadarullah kucingnya hilang. Karena kabur lewat jendela. Sampai sekarang saya masih mencarinya, sudah hampir 2 minggu. Untuk berharap yang punya bisa ridha. Lalu bagaimana ya Ustadz apabila kucing tersebut tidak ketemu? Minta maaf saja. Ya karena kucing itu mau dipelihara ya boleh, mau dibiarkan juga nggak masalah. Kita nggak dosa kalau biarkan kucing gitu saja di pinggir jalan. Ya, bukan suatu yang wajib gitu untuk dipelihara. Mau pelihara ya boleh, mau biarkan begitu saja dia berkeliaran juga boleh. Maka minta maaf saja yang punya, mohon maaf dia kabur begitu saja. Ya kasih tahu uzur-uzurnya seperti ini, mudah-mudahan bisa dimaafkan. Saudara tiri kan boleh menikah Ustadz. Tadi ya, paham dulu saudara tiri gimana bentuknya tadi ya. Kalau dari jalur ini jalur dari jalur ini gitu. Kemudian ketemu. Di sini tanyakan, saudara tiri kan boleh menikah Ustadz. Pertanyaannya, saya apakah menikahnya boleh pada saat ayah dan ibu masih menjadi suami istri, atau nunggu ayah atau ibunya cerai dulu atau meninggal? Tadi gimana tadi coba lihat? Boleh, mau kapanpun ya boleh juga. Ya di sini nggak disyaratkan harus salah satunya itu cerai atau meninggal tuh enggak. Salahkah saya bila sebelum sholat saya niat dalam hati, saya niat sholat maghrib 3 rakaat niat kepada Allah. Yang tepat niat cukup dalam hati. Keinginan itu sudah disebut niat. Niat itu secara bahasa artinya al-qasdu. Qasdu itu saya ingin ini geraknya hati untuk melakukan sholat isya misalnya, sudah sebut niat. Dan para ulama sepakat, tidak ada yang beda pendapat, niat seperti ini dianggap sah. Cuma bergeraknya hati ingin melakukan sesuatu tadi, niat seperti ini sudah dianggap sah, tanpa mesti dia lafalkan dengan lafal-lafal tertentu.
saudara kakek anak dari ayah. Ya, saudara kakek ya. Punya anak perempuan. Saudara kakek punya anak perempuan. Apakah anak perempuan ini mahram? Ini sudah naik ke atas, toh? Terus ini saudara. Terus ini punya anak perempuan kan? Ini dipanggil apa berarti? Bude mungkin ya? Iya kan? Namun kan ini nggak langsung. Iya toh? Kan nggak langsung saudaranya bapak ya kan? Nggak langsung saudaranya simbah. Namun dari simbah ini punya anak, itu sudah bukan mahram. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Pokoknya yang tidak disebutkan dalam ayat 22, 23, 24 tadi dari surat An-Nisa itu masuk bukan mahram. Jika akhwat ingin sholat berjamaah dengan ikhwan sekantor, bukan mahram, di musola atau masjid dekat kantor, sementara si akhwat adalah masbuk, lalu bagaimana cara akhwat tersebut untuk memberi tanda? Nah ini dari kemarin saya nggak bisa jawab. Saya ditanya juga dengan orang desa ini, gimana ini Ustadz, kita mau beri tanda ke dia itu gimana? Coba aja teriak-teriak aja, saya mau makmum gitu. Coba mau menyentuh juga sulit kan? Mau tahu itu di belakang mau ngikut kita juga sulit kan? Sulit. Mau solusi gimana coba? Ada cara lain. Ya, kontak batin nggak mungkin kan? Nah, saya bingung makanya dari kemarin mau coba gimana? Saya cuma bilang aja, kasih aba-aba kayak tadi aja. Saya mau makmum nih Pak, gitu aja. Mau gimana lagi? Sentuh nggak bisa. Beda dengan laki-laki kan, datang dia nepuk pundak kan terus mundur itu. Nah, sudah aba-aba itu. Kalau perempuan gimana? Yang saya belum dapat solusi sampai saat ini. Apakah benar jika seorang itu selalu gagal nikah dikarenakan ada jin yang menempel pada dirinya sehingga perlu diruqyah maupun ruqyah mandiri? Padahal orang tersebut rajin ibadah. Tidak selamanya karena jin. Ya memang ya boleh jadi karena nggak dapat jodoh saja. Apa-apa jangan salahkan jin lah. Jangan mengkambing hitamkan jin, kasihan. Sebabnya bukan itu saja. Saya kurang setuju kalau bilang kalau ini belum dapat jodoh, terus diruqyah dulu nanti dapat jodohnya. Belum tentu juga. Sebab-sebabnya banyak sekali. Ya, sehingga tidak bisa di sini karena faktor jin terus diruqyah saya gitu. Wallahu a'lam. Kalau kita beli sebidang tanah pekarangan tapi di dalamnya ditanami tanam-tanaman yang menghasilkan. Nah, hasil dari tanaman itu haknya siapa Ustaz? Tadi membeli sebidang tanah kan? Tapi di dalamnya ditanami tanaman. Ketika perjanjian itu gimana? Ini beli tanaman dengan ininya semua ataukah tidak? Kalau iya ya berarti sudah include semuanya, masuk semuanya dalam jual beli tadi. Ini ada yang beli misalnya ini tanah plus pohon jati. Pohon jati ini punya siapa? Ya asalnya yang beli tanah itu dong. Karena sudah dari perjanjian kan, orang sudah maklum kayak gini. Oh ini saya beli ini ya berarti itu milik semua. Kecuali yang punya tanah bilang, Pak saya jual ini namun saya syaratkan kalau ini panen itu masih milik saya. Selanjutnya silakan milik panjenengan kalau mau diolah. Boleh dia buat perjanjian tambahan seperti itu. Wallahu a'lam. Yang dimaksud dengan perbudakan itu bagaimana? Saat ini nggak ada. Karena perbudakan itu dari peperangan. Kemudian ada tahanan orang kafir, ditawan oleh kaum muslimin. Kemudian nanti ada yang ditawan, kalau ini laki-laki yang memiliki berarti statusnya langsung jadi istrinya. Ya, kalau yang lain itu masih anak-anak berarti dia asuh dan seterusnya. Pernah di antara istri Nabi SAW itu jadi tawanan juga seperti itu. Yaitu namanya Juwairiyah. Nah Juwairiyah ya, itu dari Bani Mustalik. Ketika itu ditawan ya oleh orang-orang Islam. Ketika itu dapat jadi milik Juwairiyah, itu jadi milik seorang sahabat yang namanya Sabit. Kemudian ketika itu Nabi SAW ingin menikahi Juwairiyah, dia merdekakan si Juwairiyah tadi, bebaskan dia, kemudian jadi istri. Ya, dia merdekakan karena Sabit yang miliki, maka dia merdekakan, kemudian dijadikan istri oleh Nabi SAW. Jadi status perbudakan seperti itu dulunya.
Apa yang sebaiknya ditanyakan saat ta'aruf? Tanya yang urgen-urgen saja. Ya, tanya yang penting-penting, ya, tidak perlu juga tanya-tanya masalah detail, ya. Nah, nantilah saya bahas ini biasanya di kajian di Masjid Pogung Dalangan ini tentang materi siap dipinang. Apakah boleh sholat dengan tetap memakai cadar? Boleh kalau ada laki-laki lain di situ. Artinya laki-laki lihat gitu. Kalau laki-laki lihat, maka kalau memang meyakini pakai cadar, maka cadarnya tetap ditutup. Apabila mengambil hukum cadar adalah sunnah, maka apakah boleh membuka cadar di tempat umum seperti warung bakso ketika akan menyantap bakso? Kalau memang prinsipnya dia itu pakai cadar, walaupun dia nganggap sunnah gitu, tapi di tempat umum dia tutup itu tadi. Ya. Nanti ketika sudah selesai kita di rumah begitu tidak ada yang lihat, ya baru dia buka seperti walaupun dia nganggap sunnah. Baiknya seperti itu. Bagaimana sikap imam jika yang menjadi makmum orang tua, kakek-kakek dan anak-anak? Apa bacaannya dipendekkan atau panjang? Maka lihat kondisi jamaah. Ada seorang sahabat pernah jadi imam untuk sahabat lainnya, saking bacaannya panjang, ada yang sholat di belakangnya bubar lebih dulu. Kemudian didirikan sholat di belakang. Kemudian sahabat ini teriak, dia bilang, dasar kamu munafik, masa saya sholat kamu tuh sholat di belakang sendirian bubar dari jamaah. Nah yang tadi dibilang munafik gak terima, dia bilang Nabi SAW, Rasulullah, sahabat ini masa dia sholatnya itu panjang? Panjangnya keterlaluan. Kemudian Nabi SAW tegur, kalau kamu mau imami, ini sholat isya, bacalah surat wasyamsi waduhaha, wallaili wasyamsi waduhaha. Juga bisa baca surat al-lail. Baca seputar sifat surat yang pertengahan, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menyarankan perhatikan kondisi jamaah. Apakah boleh laki-laki soleh menikahi perempuan yang punya masa lalu buruk dan sekarang dia berusaha memperbaiki diri meskipun belum bisa istiqomah, atau lebih baik menikahi perempuan yang soleha? Kalau dia yakin bahwasanya dia punya ilmu, kemampuan untuk didik istri, atau minimal dia ngajak istri untuk ngaji gitu, silahkan, tidak masalah. Itu sekaligus dia menyelamatkan istri dari kejahilian. Untuk pernikahan dengan saudara tiri, siapa wali dari kedua calon tersebut Ustadz? Karena kan ada orang tua aslinya siapa, ya kan? Yang ini juga dari orang tuanya siapa? Atau walinya kan masing-masing ada. Kalau selain dari yang kalau situ ibunya ya paling punya saudara laki-laki atau punya paman gitu. Masih ada wali-wali yang lain. Ustadz, bolehkah bolehkah kita berboncengan makan dan lain-lain bersama sepupu kita? Tadi sudah disebut belum? Sepupu tadi masuk apa? Mahram apa bukan? Bukan mahram. Gitu. Jadi pahamkan saja kepada saudara sepupu. Apakah boleh mengambil ilmu? Tanya orang nggak mau jawab saya. Istri dari anak laki-laki, ya. Apakah menantu dari anak laki-laki kandung saja atau juga menantu dari anak laki-laki tiri? Punya anak laki-laki tiri, terus punya menantu. Mahram bukan? Hah? Bukan kan? Anak laki-laki tiri. Saya pending dulu. Tapi masuk kalau dalam hal tadi itu anak laki-laki itu tadi kan menantu. Berarti kalau itu istri dia punya anak nikah dengan perempuan, berarti menantu tadi di situ. Ini mahramnya, mahram mu'abbad. Ini anak kandungnya langsung. Kalau anak tirinya, wallahu a'lam. Ustaz, saya ikut anggota koperasi di tempat kerja. Usaha koperasi tersebut selain toko ada juga simpan pinjam. Kalau saya menerima SHU, bingung untuk apa? Karena koperasi di situ ada simpan pinjam yang berbunga. Berarti bercampur.
Kalau bisa ditentukan ini dari hasil usaha toko itu berapa, dari hasil simpan pinjam itu berapa, jangan cuma manfaatkan yang dari hasil usaha toko saja. Sedangkan yang dari hasil simpan pinjam haram untuk dimanfaatkan karena itu termasuk riba. Apa saja yang menyebabkan kita terkena penyakit ain, dan tanda penyakit ain itu apa saja ya? Biasanya karena tidak ada perlindungan diri, jarang baca zikir, maka setan mudah masuk. Ada yang beri ain juga mudah masuk. Biasanya seperti itu. Utsman bin Affan menikahi 2 putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon penjelasannya. Nikahnya pada Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Yang satu dinikahi, kemudian meninggal, kemudian nikahi lagi yang kedua. Nabi SAW sampai katakan, nah ini yang kedua meninggal lagi. Ruqayyah, Ummu Kulsum dua-duanya meninggal. Sampai Nabi SAW katakan, seandainya saya masih punya putri lagi yang ketiga, saya akan beri kepadamu wahai Utsman. Nikahkan kepadamu wahai Utsman. Menunjukkan kemuliaan Utsman bin Affan seperti itu. Jadi tidak dinikahkan langsung 2 saudara tadi. Apa sebenarnya yang dimaksud ikhtilat? Bagaimana hukumnya? Dan apabila saya diajak makan dengan kawan-kawan kuliah di mana ada laki-laki dan perempuan, itu bagaimana? Ya tinggal ngatur tempat saja. Kalau tahu sudah tempat cewek-cewek di situ, ya sudah kamu sendiri di sini ada tempat laki-laki gitu. Menghindarinya seperti itu kalau di negeri kita. Kalau mau aman-aman saja ya sudah, bawa pulang makan ke rumah, kamu makan sendiri gitu, sudah cukup. Aman-aman saja kalau mau aman. Kalau di Saudi Arabia itu dipisah itu, laki-laki sendiri, perempuan sendiri, yang keluarga sendiri, family sendiri gitu. Ada warung-warung harus buat aturan kayak begitu. Gak mungkin campur-campur gitu, kecuali sudah family, keluarga ini dengan istrinya, dengan mahramnya gitu, dibuat satu bilik, satu tempat. Namun kalau dengan laki-laki saja, ini tempatnya sendiri sini, dibuat khusus. Apakah sepupu perempuan ayah mahram? Sepupu perempuan dari ayah. Ayah punya sepupu kan? Mahram apa bukan? Bukan mahram. Sudah wahidalakum ma wara'a dzalikum. Kalau tadi juga kalau ditanya tentang menantu tadi dari anak tiri, wallahu alam ya. Kalau dilihat dari hukum ini, kalau itu bukan anaknya langsung namun dari suaminya, saya masih menganggap itu bukan mahram. Bolehkah berjabat tangan dengan sepupu perempuan ayah mahram tadi? Ayah tadi, sepupu perempuan dari ayah tadi, ya kalau dikatakan bukan mahram berarti tidak bebas bergaul dengannya. Wallahu alam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan pekan depan dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.